إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Khatib ingin menyampaikan sebuah hadis yang merupakan salah satu dari prinsip-prinsip Islam. Hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis. Jadi kumpulan hadis yang berjumlah 40 yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. 40 hadis ini merupakan hadis-hadis yang dinilai sebagai prinsip-prinsip di dalam Islam. Salah satunya adalah hadis ini. Hadis ini ikhwani fillah diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, di mana beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Hadisnya sangat-sangat pendek, mudah dihafal dan insyaallah semua dari kita bisa menghafal. Hadisnya berbunyi la darara wa la dirar. La darar wa la dirar. Itu bunyi dari hadis yang disampaikan oleh atau yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Tentunya hadis ini hadis hasan, artinya hadis ini merupakan hadis yang diterima, dan tentunya setelah diterima kita amalkan. Dan para ulama mengatakan hadis ini sudah sepatutnya untuk dihafal oleh setiap muslim dan muslimah. Apa makna dari kata-kata la darara wa la dirar? Artinya tidak boleh kita membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Itu makna dari kalimat la darara wa la dirar. Sebagian ulama mengatakan dirar artinya tidak boleh membalas perbuatan bahaya yang dilakukan oleh orang lain, kita balas dengan perbuatan membahayakan orang yang melakukan perbuatan membahayakan tersebut. Artinya tidak boleh membalas tindakan yang membahayakan dengan tindakan yang membahayakan pula. Ini merupakan ikhwani fillah salah satu pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Kita yang menjadi pengikutnya
kita yang telah mengimani, meyakini kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwa beliau adalah pemimpin kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, la darara wala dirar. Hai umatku, janganlah kalian melakukan tindakan yang membahayakan dirimu, merugikan dirimu dan membahayakan orang lain serta merugikan orang lain. Ya Allah, kalau seandainya setiap orang, kita, keluarga kita, masyarakat kita menerapkan hadis yang singkat ini saja, kita akan melihat kehidupan yang harmonis, kehidupan yang saling mendukung. Kita akan melihat kesejahteraan, bahkan kemakmuran. Tapi karena sebagian dari kita belum menerapkan prinsip yang sangat agung ini, sebagian dari kita tidak peduli apakah tindakannya ini merugikan, apakah tindakannya ini membahayakan, yang penting menguntungkan dia. Masih ada di antara kita yang berprinsip, yang penting saya untung, yang penting saya senang, tidak peduli apakah perbuatan saya ini merugikan orang, membahayakan orang, mengancam nyawa orang, atau merugikan orang secara kehormatan. Ma'asyiral muslimin, hati-hati dengan sikap tidak peduli terhadap kepentingan orang lain. Hati-hati dengan perbuatan yang bisa merugikan dan membahayakan orang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan ancaman bagi mereka-mereka yang tidak peduli dalam bertindak, tidak peduli dalam berkata, tidak peduli dalam berbuat, apakah itu merugikan atau justru dia tahu itu bisa merugikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man darra musliman darrallahu alaihi. Barang siapa yang berbuat merugikan seorang muslim, membahayakan seorang muslim, maka Allah akan timpakan kerugian baginya. Allah akan timpakan kerugian, bahaya untuk orang yang membahayakan orang lain, untuk orang yang merugikan orang lain. Wa man syaqqa musliman, barang siapa yang menyusahkan hamba muslim, seorang muslim, saudara sama muslim, dia menyusahkan, maka Allah akan menyusahkan hamba tersebut. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu ma'asyiral muslimin sesuai dengan amal perbuatan kita. Wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi, atau ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, hamba yang senantiasa menolong saudaranya. Allah akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam berkata, berhati-hati dalam berwasiat, berhati-hati dalam berinteraksi. Apakah perbuatan saya, perkataan saya, sikap saya dapat mendatangkan mudarat bagi orang lain, dapat merugikan orang lain, dan juga apakah dapat menghadirkan mudarat dalam kehidupan saya atau merugikan diri saya. Kalau kita tahu bahwa itu membahayakan, maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membahayakan. Allah akan timpakan bahaya dalam kehidupan kita, bukan hanya di dunia ma'asyiral muslimin, tapi juga di alam barzakh dan di akhirat kelak. Banyak perbuatan-perbuatan kita yang kita anggap sepele, padahal itu membahayakan orang lain, bahkan itu membahayakan diri kita sendiri. Kita lihat saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan di jalan, ada aturan lalu lintas, ada saat di mana dia harus berjalan, ada saat di mana dia harus berhenti untuk memberi kesempatan orang lain untuk berjalan. Tapi subhanallah, dia tidak peduli dengan aturan tersebut. Dia terobos lampu yang memberi tanda seharusnya dia berhenti. Demi Allah, ini perbuatan yang membahayakan, dan banyak kecelakaan yang terjadi akibat perbuatan tersebut. Yang mengherankan, kadang-kadang yang menerobos itu sarungan, menggunakan kopiah,
la ilaha illallah. Seharusnya seorang muslim itu mencerminkan kehidupan yang islami. Bagaimana kehidupan yang islami? Kehidupan yang menghadirkan kebaikan, manfaat, bukan merugikan dan justru membahayakan orang lain. Siapa yang membuang sampah di sungai-sungai? Siapa yang membangun bangunan di tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh dibangun di atasnya? Banyak sekali perilaku-perilaku mudarat, termasuk ma'asyiral muslimin. Hati-hati dengan mengkonsumsi apa yang kita konsumsi. Jagalah jangan sampai apa yang kita konsumsi memberikan mudarat kepada kita. Apapun itu, racun jangan sampai dimasukkan ke dalam mulut kita, apalagi disebarluaskan sehingga terhirup oleh anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, zalim kita. Zalim di hadapan Allah dan akan mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. La darara wa la dirar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada saudara-saudara kita yang membangun bangunan, lalu paku-pakunya itu tercecer di jalan, ma'asyiral muslimin, darar, membahayakan. Maka saya ingatkan siapapun di antara kita, apapun perbuatan kita, perhatikan adakah darar di sini. Maka kita sampaikan kepada tukang, orang-orang yang bekerja, Pak, ini jangan sampai ada paku yang tercecer di jalan. Kelihatannya sepele padahal tidak sepele. Kalau itu kita lakukan, kita membahayakan orang, ya Allah, kita akan rugi dunia dan akhirat. Maka sekali lagi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Bisa kita hafalkan, mudah. La darar wala dirar. Jangan membahayakan diri dan jangan membahayakan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Islam itu adalah agama yang mengajarkan kebaikan. Bahkan salah satu makna dari Islam adalah selamat. Keselamatan, artinya seorang muslim hendaknya menghadirkan keselamatan, kebaikan, kemanfaatan. Itulah makna dari Islam. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang siapa seorang muslim itu, ya Rasulullah, atau amalan Islam yang paling afdal itu apa ya Rasulullah? Siapa orang muslim yang terbaik ya Rasulullah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik itu orang yang lisannya itu tidak mengganggu saudaranya. Orang Islam yang terbaik itu orang yang tangannya, kekuasaannya, jabatannya, kekuatannya tidak merugikan saudaranya. Jadi orang Islam itu orang yang keberadaannya tidak merugikan orang lain. Artinya orang yang justru menghadirkan keselamatan, kenyamanan, ketentraman bagi saudara-saudaranya. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin, jangan menganggap sepele urusan hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Terutama orang-orang yang wajib kita perlakukan dengan baik. Baik itu orang tua kita, istri kita, bagi istri suaminya, putra-putrinya, betul-betul harus dijaga. Jangan sampai dia melakukan tindakan-tindakan yang justru membahayakan mereka. Semua perbuatan kita, perilaku kita, perkataan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa menghadirkan kebaikan. Oleh karena itu Nabi SAW di dalam hadis yang lain beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik, manusia yang terbaik, manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain.
manusia yang paling memberikan manfaat. Maka lihatlah apakah selama ini keberadaan kita selama ini memberikan manfaat kepada keluarga kita, untuk keluarga kita, orang lain, ataukah justru memberikan mudarat bagi mereka. Kita evaluasi, kita perbaiki diri kita. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Hati-hati dengan berbuat, hati-hati dalam bertindak. Apalagi kita yang memiliki jabatan, kita yang memiliki kekuasaan, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan atau yang membuat kebijakan-kebijakan yang justru merugikan orang lain, yang justru tidak menegakkan keadilan, tapi menegakkan kezaliman. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Coba kita lihat contoh dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, suri tauladan kita. Karena suri tauladan umat Islam, pemimpinnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu harus kita jadikan sebagai pimpinan kita itu. Jangan melihat yang lain sebelum melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita ingin selamat. Lalu para sahabat-sahabat yang dijamin oleh Allah masuk syurga, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, pelajari sejarah mereka, ikuti bagaimana mereka menjalani kehidupan ini. Sayyidina Umar ketika menjabat sebagai khalifah ma'asyiral muslimin, beliau mengatakan, wallahi law atharatil bighal fil Iraq la dhanantu anna Allah sayas'aluni yaumal qiyamah. Demi Allah, kalau seandainya ada bighal, keledai yang terjungkal karena jalan yang tidak rata, Allah akan bertanya kepadaku di hari kiamat, lima lam tusawwit tariqi ya Umar, kenapa tidak kau ratakan jalan itu wahai Umar. Ya Allah, bukan manusia, sampai hewan pun Umar tidak ingin berzalim kepadanya. Hada muslim ya jamaah. Itulah muslim, itulah contoh muslim yang hakiki. Pelajari sejarah mereka. Jangan kita banyak belajar tokoh-tokoh yang tidak mengenal iman, yang tidak tahu apa itu iman. Karena seringkali di sekolah-sekolah kita sering, anak-anak putra-putri kita jarang ditampilkan tokoh-tokoh Islam. Tokoh-tokoh Islam, subhanallah, sudah menjadi tokoh-tokoh yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab menzalimi hewan saja takut, apalagi menzalimi manusia. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang menahan diri dari berbuat merugikan diri sendiri dan orang lain, dari perbuatan membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa menebarkan manfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya akramal akramin, Allahumma ya malikal mulk, ya azizu ya ghaffar, ya sattar, ya rahman ya rahim. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.